Perkenalkan, nama saya Agnes Monika Damayanti Bulala, NIM 1902050553, kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang jamur gerigit, yaitu jamur gerigit yang ada di kayu ini. Baik, nama saya adalah Alex Dermawan Waru. Dalam materi ini saya akan menjelaskan mengenai jamur kuping. Ini dia. Demikian. Baik, nama saya Andrea Sibua dengan NIM 190205. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jamur renseng. Halo guys, kenalkan nama saya Elini Kristianti, NIM 190205058, kelas 1. Perkenalkan, nama saya Leni Isabella Benua, dan ini jamur yang saya dapatkan namanya jamur Ganoderma. Perkenalkan, nama saya Mei Putrawan Zebua. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahman Pasaribu. Saya dari kelas 12 dengan NIM 190205094. Di sini saya akan membahas jenis jamur, yaitu jamur Ganoderma tonatum yang berada di sekitar rumah saya. Saya silakan menyaksikan. Jamur gerigit atau Schizophyllum common. Ini adalah jamur kerikit atau jamur kayu yang sering kita jumpai di kayu pohon jati, kayu rambung, atau kayu pintangur. Jamur ini berbentuk payung, dan payungnya itu dapat mengembang hanya sampai 5 cm. Jamur ini dapat dijadikan campuran masakan seperti tauco dan tumis. Jamur ini hanya muncul di saat musim penghujan dan banyak tumbuh di daerah tropis sekitar Indonesia. Pertumbuhan jamur ini dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Kedua faktor ini dapat sangat mempengaruhi mulai dari perkecambahan spora, kemudian menjadi hifa mycelium, stadia pinhead, stadia buton, dan tumbuh buah jamur gerigit. Selain sebagai bahan pangan, ternyata jamur ini juga dapat bermanfaat sebagai obat tradisional. Terima kasih. Karakteristik jamur kuping ini adalah memiliki tubuh buah yang kenyal, mirip glatteling. Bagian tubuh buah dari jamur ini berbentuk seperti mangkuk atau kadang dengan cuping seperti kuping. Memiliki diameter 2-15 cm, tipis berdaging dan kenyal. Beda warna jamur ini bergantung pada cuaca dan keberadaannya. Jamur kuping tumbuh ini menempel di batang kayu yang sudah membusuk di tempat basah dan lembab. Siklus hidupnya apabila spora tersebut jatuh pada kondisi dan tempat yang sesuai dengan persyaratan hidupnya, atau misalnya di kayu mati atau bahan yang mengandung selulosa dan dalam kondisi yang lembab, maka spora tersebut akan berkecambang dan membentuk mycelium melalui beberapa fase. Pada fase pertama, mycelium primer yang tumbuh akan terus menjadi banyak dan meluas. Selanjutnya akan berkembang menjadi mycelium sekunder yang membentuk primordial atau penebalan mycelium pada bagian permukaan mycelium sekunder dengan diameter sekitar 0,1 cm. Dari primordial akan tumbuh dan terbentuk kuncup tubuh buah atau pada tingkat awal yang semakin lama akan semakin membesar pada kurun waktu lebih 3-5 hari. Kemudian dari primordial akan tumbuh tubuh buah jamur yang berbentuk lebar yang pada saat tua dapat dipanen.
Baik, saya akan menjelaskan tentang jamur resi. Jamur resi ini dikenal dengan istilah jamur Ganoderma, dan jamur ini biasanya hidup di Asia dan khususnya di Indonesia. Jamur ini hidupnya di Indonesia itu di kayu yang sudah membusuk. Itu yang menjadi habitat dari jamur ini sendiri karena iklimnya yang lembab. Kedua, jamur ini memiliki struktur di bagian luarnya atau bagian tepinya itu agak bergerigi dan agak berwarna putih, dan bagian tengahnya itu adalah berwarna coklat. Di balik itu, jamur resi ini memiliki banyak manfaat untuk dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Salah satunya itu adalah sebagai sistem kekebalan tubuh. Baru yang kedua itu adalah menurunkan tekanan darah, baru menurunkan kolesterol, dan yang baru-baru ini diteliti adalah sebagai anti kanker. Jadi itu adalah manfaat dari jamur resi ini. Jadi banyak-banyaklah konsumsi tanaman atau jamur-jamur resi ini agar kamu dapat sehat. Terima kasih. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jamur kuping merah. Jamur kuping merah bahasa latinnya ialah Auricularia auriculoides. Ia merupakan salah satu golongan dari Heterobasidiomycetes. Tubuh buahnya bertekstur kenyal dan lembut. Biasanya dia hidup di daunan yang mati. Jamur ini bisa juga dimakan, dan salah satu manfaatnya ialah untuk melancarkan pencernaan. Habitatnya biasanya tinggal di hutan yang terdapat daun-daun yang mati, sehingga dia bisa ditemukan pada daun mati yang sudah melekat, yang dimana dia sudah melekat pada daun mati tersebut. Inilah gambar dari jamur kuping merah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jamur tiram. Jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota dengan ciri-ciri tubuh jamurnya itu berwarna putih hingga krem, dan tudungnya itu berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram ditemukan di hutan, di bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Dan jamur tiram juga tidak memerlukan sinar matahari karena dengan berlindung saja jamur tiram lebih cepat berkembang dibandingkan terkena sinar matahari. Untuk pertumbuhan jamur tiram dibedakan menjadi dua fase, yaitu fase inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 60-70%, dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara antara 16 sampai 22 derajat Celcius. Jamur tiram itu memiliki manfaat, yaitu sebagai makanan, menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan anti tumor, serta juga dapat menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Selain itu juga jamur tiram dapat berguna dalam membunuh nematoda. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma adalah salah satu organisme yang digolongkan sebagai jamur sejati. Jamur Ganoderma memiliki dinding sel yang terdiri atas kitin namun tidak memiliki klorofil. Jamur Ganoderma mendapatkan makanan secara heterotrof, yang dimana ia bergantung pada organik yang ia tumbuh di sekitarnya. Jamur Ganoderma ini memiliki dua sifat, yaitu sifat menguntungkan dan sifat merugikan. Yang diuntungkannya ia dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, sedangkan sifat merugikannya yaitu ia dapat menyebabkan busuk pada akar dan batang tanaman yang ia hinggapi. Terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang jamur lingsing. Seperti ini bentuknya. Baik, jamur lingsing ini dikenal dengan nama Latin Ganoderma lucidum. Jamur lingsing ini sering digunakan untuk obat tradisional, yang di dalamnya terkandung air, karbohidrat, vitamin, zat besi, kalsium, kalium, zinc, fosfor, magnesium. Manfaatnya adalah anti kanker, menurunkan kadar lemak dan gula darah, membantu mengatasi tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan saluran cerna dan hati,
anti penuaan. Sekian dan terima kasih. Dermatonatum termasuk dalam filum Basidiomycota, famili Ganodermataceae dan genus Ganoderma. Ganoderma merupakan organisme eukariotik dalam kelompok jamur sejati. Dinding selnya terlihat cat kicing dan tidak memiliki klorofil seperti jamur pada biasanya. Bentuknya seperti pipa setengah lingkaran dengan berwarna coklat dan dengan sisi yang berwarna putih. Seperti jamur pada umumnya yang hidup heterotrof, jamur Ganoderma dan ternatum juga hidup sebagai parasit di kelapa sawit. Karena jamur ini menyebabkan kerusakan pada akar dan batang kelapa sawit. Sekian, terima kasih.